Halo semua, namaku Jo. Halo teman-teman, namaku Chan. Di channel ini, kita akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan cerita yang sangat menarik. Penasaran kan? Nah, yuk sekarang kita nonton sama-sama, Jo. Ayo. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kita, Jo dan Chan. Halo, apa kabar teman-teman? Halo Chan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Kamu sudah pernah dengar gak, Jo, ceritanya? Belum Chan. Kalau begitu, ayo kita lihat sama-sama. Ayo. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Lazarus mempunyai dua saudara perempuan bernama Maria dan Marta. Maria dan Marta menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Tuhan Yesus kalau Lazarus sedang sakit. Tuhan, temanmu Lazarus yang sangat engkau kasihi sedang sakit. Penyakit itu tidak akan menyebabkan kematian, tetapi malah akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu, orang-orang akan melihat anak Allah dimuliakan. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta. Tetapi saat Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya berada. Kita harus kembali ke wilayah Yudea. Guru, baru kemarin orang-orang Yahudi di wilayah itu mencoba melempari engkau dengan batu. Apakah engkau ingin kembali ke sana lagi? Lazarus teman kita sekarang sedang tidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkannya. Tuhan, jika ia tidur, maka ia akan sembuh. Mereka menyangka bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus saat itu adalah Lazarus sedang tertidur. Padahal maksud Tuhan Yesus adalah Lazarus sudah mati. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata dengan terus terang kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati, tetapi aku bersyukur karena aku tidak ada di sana pada saat itu. Hal itu lebih baik bagimu, karena dengan begitu nanti kamu akan percaya kepadaku. Sekarang, mari kita pergi ke sana. Kemudian Thomas, murid Tuhan Yesus yang disebut juga Didimus, berkata kepada murid-murid yang lain, Ayo, kita juga harus pergi ke sana bersama Yesus, supaya kita dapat mati bersama-sama dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus tiba di kota Betania, Tuhan Yesus mendengar Lazarus telah mati. Lazarus sudah ada di dalam kubur selama 4 hari. Kota Betania terletak kira-kira 3 km jauhnya dari kota Yerusalem. Banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria karena kematian saudara mereka, Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang, ia pergi keluar untuk menyambut Tuhan Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Tuhan, seandainya Engkau berada di sini pada saat itu, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta. Saudaramu Lazarus akan dibangkitkan kembali. Aku tahu bahwa ia akan dibangkitkan untuk hidup kembali pada waktu kebangkitan di akhir zaman. Akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun ia akan mati.
dan semua orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apakah kamu percayakan hal ini, Marta? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia. Setelah mengatakan hal itu, Marta kembali kepada saudaranya Maria. Ia memanggil Maria dari kerumunan orang banyak dan berbisik kepada Maria. Maria, Guru ada di sini. Ia memanggilmu. Mendengar itu, Maria segera berdiri dan menemui Tuhan Yesus. Saat itu, Tuhan Yesus masih belum sampai di desa itu. Tuhan Yesus masih berada di tempat di mana Marta menjumpainya. Orang-orang Yahudi yang sedang menghibur Maria di rumahnya melihat Maria itu keluar dengan tergesa-gesa. Mereka pun segera mengikuti Maria karena mengira Maria akan pergi ke kubur Lazarus untuk menangis di sana. Maria pergi ke tempat Yesus berada. Ketika melihat Tuhan Yesus, ia sujud di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya Engkau berada di sini waktu itu, saudaraku tidak akan mati. Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang yang bersamanya juga ikut menangis, Tuhan Yesus pun merasa sedih dan terharu. Di mana kamu menguburkan Lazarus? Mari ikut dan lihatlah, Tuhan. Tuhan Yesus pun menangis. Lihatlah betapa ia sangat mengasihi Lazarus. Yesus menyembuhkan mata orang buta. Mengapa ia tidak menolong dan mencegah agar Lazarus tidak mati ya? Sementara itu, dengan perasaan terharu, Tuhan Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Kubur itu berupa sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Tuhan, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Di dalam sana pasti berbau busuk. Bukankah aku sudah berkata kepadamu, jika kamu percaya, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka menyingkirkan batu yang menutupi kubur itu. Kemudian Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak ini berada di sekelilingku, maka aku mengatakan hal ini. Aku ingin mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus pun keluar. Kaki dan tangannya masih terbungkus kain kafan dan wajahnya juga masih tertutup oleh kain penutup wajah. Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak orang Yahudi yang saat itu datang untuk mengunjungi Maria, menjadi percaya ketika melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi beberapa di antara mereka mendatangi orang-orang Farisi dan memberitahukan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian, para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan pertemuan mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan? Orang ini melakukan banyak perbuatan ajaib. Apabila kita membiarkannya terus melakukan semua hal ini, semua orang akan percaya kepadanya. Akhirnya, orang-orang Roma akan datang untuk merampas bait suci kita dan bangsa kita. Seorang di antara mereka adalah Kayafas, yang menjadi imam besar pada tahun itu. Kalian tidak tahu apa-apa. Tidakkah kalian menyadari bahwa lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa dibinasakan? Apa yang dikatakan Kayafas tidak berasal dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar pada tahun itu,
Ia sebenarnya bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Dan bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, melainkan juga untuk anak-anak Allah yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan Yesus mati untuk mengumpulkan dan mempersatukan mereka semua sebagai satu umat. Sejak hari itu, para pemimpin Yahudi sepakat untuk menangkap Tuhan Yesus. Karena itu, Tuhan Yesus tidak muncul lagi secara terang-terangan di depan orang Yahudi. Tuhan Yesus pergi ke kota yang bernama Efraim dekat padang gurun dan tinggal di sana bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Banyak orang dari negeri itu berangkat ke kota Yerusalem sebelum Paskah untuk menyucikan diri. Mereka mencari Yesus. Mereka berdiri di halaman bait Allah dan berkata satu sama lain, Bagaimana menurutmu? Apakah Yesus akan datang ke perayaan ini? Akan tetapi, para pemimpin imam dan orang-orang Farisi telah mengeluarkan perintah khusus tentang Yesus. Mereka memerintahkan agar setiap orang yang mengetahui keberadaan Tuhan Yesus harus melaporkannya supaya Tuhan Yesus dapat ditangkap. Chan, Tuhan Yesus itu sayang banget ya sama sahabatnya si Lazarus. Dan Tuhan Yesus sungguh hebat, bisa membangkitkan orang yang sudah mati loh, menjadi hidup kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan selain Tuhan Yesus. Betul nggak, Chan? Betul sekali, Jo. Kita harus belajar dari sifat Tuhan Yesus yang baik, yaitu mengasihi sahabat. Teman-teman, apakah teman-teman punya sahabat? Nah, kita harus sayang ya sama sahabat kita, supaya Tuhan Yesus senang. Betul sekali tuh si Chan. Nah, teman-teman jangan lupa ya, kita juga sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang loh sama kita. Jadi kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus, sayang sama sahabat-sahabat kita. Oke? Oke. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya di cerita Jo dan Chan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.